Gersun bismillahirrahmanirrahim. Panas ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlakah. Shadaqallahu nabi wa shadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh dan ajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Mohon maaf ini agak terganggu hadirin. Mudah-mudahan kita pada saatnya nanti dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Alon-alon ini suaranya juga agak tidak jelas. Batuk sudah 1 minggu hadirin. Diobati sudah entek akeh, malah jantung saya yang deg-deg rasanya. Masya Allah, matur suwun tumbuk-tumbukan. Hadirin, kita lanjut sekali lagi, masih berada di bab mengingat mati, atau mengingat kematian, karena tidak ada manusia yang hidup ini termasuk kita hadirin, bahkan makhluk-makhluk yang lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas, sekecil apapun, termasuk kuman itu kecil, bahkan makhluk-makhluknya Allah yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan itu juga mengalami kematian. Dha'iqatul maut, pasti mengalami mati.
Karena itu hadirin, sampai Nabi berpesan bahwa niki di bawahnya aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat hal yang menghilangkan kelezatan. Wong niku lek sik duwe ambekan, sik iso bernapas, sik punya nyawa, itu masih bisa merasakan kenikmatan atau kelezatan. Tapi lek nyawane pun ilang niku gak iso maneh. Ini pesannya Nabi, aksiru, perbanyaklah mengingat kematian, itu perbanyak. Nek awake dhewe sing akeh lak mboten, sing akeh ngeling yo opo carane iso oleh duit sing sakake-akeh. Ini yo opo iso duwe sembarang kalir. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wa mad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini sebetulnya bagi orang yang bisa menangkap, bisa menyadari itu tidak ada lain kecuali mata, harta benda yang menipu hadirin. Kenapa? Karena ya di dalam hati kita ini diwas-wasi atau dibisiki oleh syaitan, sehingga dunia itu tampak indah, tampak menarik, tampak menggiurkan, sehingga menipu apa? Menipu kita tergiur oleh dunia sehingga berjuang mati-matian untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, sampai kadang-kadang melupakan ibadah. Sing ketok lezat, sing ketok hijau, sing ketok menarik itu harta. Nggih, ngeten iki ngaji nggih. Nggih, ngeten-ngeten iki mawon. Padahal ini yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, ini jalannya akhirat. Ini cari bekal untuk akhirat. Akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia ini. Dunia itu menipu. Orang tergiur terhadap dunia sehingga melupakan ibadah. Hadirin, akan amat sangat merugi, bahkan celaka orang yang sekali lagi ini sudah pernah saya sampaikan, hidupnya dicurahkan untuk mengejar harta, golek harta sebanyak-banyaknya. Beruntung kalau dia bisa menasarufkan harta itu. Beruntung dia kalau dengan harta itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi celaka kalau golek bondo sekalipun sudah berhasil banyak, tapi belum digunakan untuk ibadah, mati misalnya. Keopo hartanya, harta ditinggal geletak begitu saja. Tidak pernah ada orang yang mati bawa harta, kecuali harta itu sudah ditasarufkan. Ditasarufkan itulah namanya dibawa mati. Bisa dizakatkan, diinfakkan, disodakokan, digunakan untuk jihad, memperjuangkan agama. Pokoknya beribadah itu yang tidak sia-sia, dan itu harta yang mulia hadirin, nanti dilipat gandakan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita terus mengejar harta ini sebanyak-banyaknya, Masya Allah hadirin, akan betul-betul merugi. Di riwayat yang lain beliau menyampaikan itu yang sering saya sampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas, orang yang jenius itu cerdas memang. Apalagi diteliake, pangkatnya dhuwur, cerdas dia memang. Tapi itu cerdas duniawi hadirin. Dan bukan itu yang dimaksudkan Nabi cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, kemudian memperbanyak ingat mati. Itu sing angel, ingat mati. Wong niku nggih akeh sing ingat, tapi inget tok sebatas inget ngono. Like misalnya satu ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun,
telah meninggal dunia si fulan binti fulan jam sekian mau dimakamkan di tempat ini. Hadirin, seakan-akan awak dhewe niki ora ngarepe mati. Bolak-balik cek krungu berita kematian wong liya, insyaallah sik dawa. Sing akeh ngoten merasa kalau umur ini masih panjang. Nah, ini yang berbahaya. Padahal mati itu kan rahasia. Mati tidak mesti ngenteni tuwek dhisik. Yang muda-muda mati banyak. Mati tidak mesti sakit dulu. Nggih. Saya menyinggung yang sudah lalu itu. Kanjuruan itu nggih banyak yang melupakan. Banyak yang muda-muda toh sing mati cek nom-nom mati, yang jatuh dari pesawat, yang tenggelam di kapal laut, Masya Allah. Oleh karena itu mari jangan merasa masih panjang umur ini. Belum tentu kita yang masih sehat itu masih berpuluh-puluh tahun lagi umur kita. Bisa jadi tinggal setahun lagi, bahkan tinggal beberapa saat lagi. Karena itu kembali katanya Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dilanjut dengan wa amila lima ba'da mauti, dia banyak berbuat sesuatu untuk sesudah matinya. Dile enten wong kerja giat rapopo gak dilarang, golek duit akeh nggih gak dilarang. Tapi jangan melupakan panggilan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wayahe salat ya ditinggal pekerjaannya. Salat, dan salat yang betul yang sampai sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan alasan sibuk repot akeh penggawean terus salate sak keneke. Cawepet banget, 2 menit ra sampai wis mari. Nah, hadirin, padahal salat itu secepat apapun itu yang akan menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah. Nggih. Di hadapan Allah nanti di hari penghisaban yang akan dilihat, diperhitungkan pertama kali adalah salatnya. Salat kita. Fa in wujidat minhu tamatan kubilat minhu wasyairi amalihi. Yun sewu, ini bisa dikecilkan ya. Kipas bisa. Gatel gerokan kula. Kecilkan mawon. Bon niku mawon mboten napa-napa sana niku. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah taala, sak iso-isoe nggih. Kalau berdiri mau melakukan sholat itu camkan dalam hati. Camkan itu harus ada. Kata ulama itu suruh gini, sholat yang aku akan kerjakan ini adalah sholat yang terakhir. Belum ada jaminan kalau nanti sholat berikutnya saya masih kebagian waktu. Karena terakhir diapi-api no saapi-api. Ini pesannya ahli hikmah, ahli hakikat, ahli tariqat. Nah, hadirin, sholat yang bagus itu tidak gampang memang. Kita harus bisa melupakan semuanya selain Allah. Angel memang. Saya juga belajar, harus berlatih. Kadang-kadang kita baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ini betul-betul ingat sama Allah. Lupa dengan yang lain. Ku Ar-Rahmanir Rahim rong karuan nek juga eling sama Allah. Begitu pinternya setan. Membelokkan. Jadi setan itu penggawe yang bisiki hati manusia. Nah, bisikannya setan enggak seperti bisikan manusia kepada manusia nang kuping ini enggak. Bisikan setan itu di hati. Bisa membelokkan kehendak. Makanya ada orang yang sergap, ada orang yang males, ada orang yang sudah mau berangkat ternyata tidak jadi. Kenapa? Dibelokkan itu kemauannya oleh setan. Itu namanya dibisiki. Nah, karena itu hadirin, kita hati-hati betul ketika mau sholat itu, atau dengan istilah lain, kalau mau sholat kita camkan di dalam hati kita bahwa
yang akan kita kerjakan itu adalah suatu amalan yang akan menentukan nasib kita nanti di hadapan Allah. Salat kita itu menentukan. Karena itu Nabi bilang fa in wujidat minhu tamatan kubilat minhu wa syairi amalihi. Lek salat itu apik, itu minimal apik itu lupa dengan selain Allah dan hanya kepada Allah Ta'ala, itu minimal. Syukur kalau bisa menghayati kandungannya. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati niku mboten ten lambe tok. Tapi di hati itu menyatakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ini lek iso itu sholat sambung sama Allah Ta'ala. Makanya sholat itu disebut sholat. Kenapa? Karena silat. Silat maksudnya silat itu adalah seperti kata silaturahim itu. Silat itu kan nyambung. Silaturahim itu kan nyambung. Jadi kalau kita sholat ini harus sambung, nyambung sama Allah Ta'ala. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Masya Allah sampai terlengati sih. Nah iso ngeten masya Allah. Jadi orang yang kayak itu biasanya mudah meneteskan air mata. Tumus soalnya, katanya orang Jawa tumus, disambung. Namung dumateng panjenengan Gusti kula ngabukti lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Saged ngaten nggih. Dan insyaallah nggih panjenengan nek salat nggih kudu ngoten. Aja lambene maca iya kana budu wa iya kana nasta'in atine eling dindi. Eling sesuk perjoko, eling utange wis wayahe bayar, eling kos-kosane wis entek dan ini jenggarai. Gak sambung sama Allah Ta'ala. Sampai salam. Karena itu hadirin sholat kalau bisa seperti ini, ada cerita yang dulu pernah saya ceritakan. Sholat kalau bisa gitu betul-betul tanha anil fahsya wal munkar. Itu wong nek salate wis sambung ngoten niku dia ndak tertarik sama sekali kepada kemungkaran, kemaksiatan, fahsya yang tertera di dalam hatinya hanya bagaimana ingat sama Allah Ta'ala, Allah ridho banda, terus besok matiku piye. Kematian ini adalah peristiwa yang menentukan hadirin. Dan kematian itu terjadi seperti kebiasaan yang selama hidup dia alami. Kalau biasanya dia sholatnya sambung dengan Allah, insya Allah matinya gampang sambungnya sama Allah. Ngucap la ilaha illallah itu insya Allah lancar. Tapi lek uripe gaene adu jago dan gaplean, tombokan, nenggak, alah matine wis dikuasai setan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya kembali mengingatkan di dalam surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanaz. Ini bolak-balik disampaikan oleh para khatib juga. Tapi jenenge menungso lali ya awak dhewe niki. Siapapun dia yang menyatakan bahwa Tuhannya semata-mata Allah, artinya imannya wungkul, imannya tidak dicampuri macam-macam, tidak kepingin ben cantik kemudian pasang susu, ini namanya imannya tidak jelas. Ben kepingin dagangannya lancar dipasangi rajah misalnya, dan lain sebagainya. Ini tidak Rabbunallah. Ini Robnya itu macam-macam. Dan kita tidak menuhankan hawa nafsu kita. Kalau kita ibadah ya kepada Allah semata. Pokoknya kayak gitu, semata-mata hanya Allah Tuhannya, murni imannya seperti yang dituntunkan Nabi, yang dituntunkan Rasulullah dan para sahabat. Summastaqamu, dia konsisten akan pernyataannya ini sampai dia mati.
Nuwun sewu nggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau dia bisa istiqomah dengan pernyataannya itu sampai mati hadirin. Sampai dia menjelang mati itu, nanti menjelang dia mati tatanazzalu alaihimu, Allah sing bilang. Bukan hanya nazala. Kalau nazala itu situ. Nek malaikat itu bahasa Al-Qur'an malak, satu malaikat, malak itu. Tapi kalau Allah menyebutkan malaikat itu malaikat-malaikat yang amat sangat banyak. Tatanazzalu berbondong-bondong. Untuk apa? Sekedar marani wong sing istiqomah dalam iman tadi itu, diparani hadirin di tempat kematiannya. Masya Allah, ini kematian yang indah aja. Mati itu memang ada yang sangat menyakitkan, menyiksa. Pokoknya tidak ada yang kuat, tapi ada yang nikmat. Hati nikmat. Hadirin, malah kadang-kadang saya sering menyaksikan gitu. Dulu panjenengan ingat di kediamannya Ibu Khofifah itu gitu. Ada acara di rumahnya. Salah satu acaranya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di tengah-tengah moco mati hadirin. Masya Allah, nikmati mati kayak konten itu. Ada yang sedang ngimami sholat mati. Di Malang itu sudah agak lama nggih. Ba'diyah sholat ba'diyah isya sujud ratangi-tangi ditangena tiba wis innalillahi masya Allah mati ngoten niku ndahne nggih enak. Pengen tuh. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada video yang beredar itu seorang dalang. Panjenengan paling ngerti paling. Seorang dalang sedang memainkan wayang perang, wayang lagi perang. Di tengah-tengah memerangkan wayang ini hadirin, suaranya tersengal, mati. Nek mati wayang dalang ngoten niku piye kira-kira? Ya ndelok ae dia orang mukmin atau orang bukan mukmin, dan ceritanya cerita tentang ketakwaan atau bukan ya. Allah sing maha ngerti. Tapi juga ada hadirin yang naudzubillah lagi berbuat maksiat mati. Masya Allah, naudzubillah. Ini yang mati jahat hadirin. Hadirin saya kembali, tatanazzalu, malaikat berbondong-bondong turun. Yang pertama untuk apa? Membawakan misinya Allah Ta'ala, membukakan hijab mata ini. Dibuka hijab mata ini. Lek sak niki ndelok tulisan ngene niki mawon nek mboten kacamata gak jelas. Nggih. Besok ini dibuka biak ngoten. Sehingga malaikat yang berdatangan itu hadirin sejauh matanya memandang itu malaikat tok. Berbaris-baris panjang. Makanya orang kalau baik mau matinya itu melihat ke atas karena malaikatnya luar biasa. Jadi yang gaib saja kelihatan waktu itu nanti kelihatan. Terus malaikat menyampaikan, katanya malaikat yang salah satunya bertugas Allah takhafu, masya Allah, dihibur sama malaikat Allah takhafu aja wedi, wae sipulan aja wedi mati. Allah takhafu wala tahzanu, Allah yang bilang ini. Dan jangan susah karena istrimu yang cantik kau tinggalkan, anak-anakmu kau tinggalkan, pekerjaanmu kau, jangan sedih. Itu diurus Allah Ta'ala. Ini malaikat yang ngomong Allah takhafu wa la tahzanu. Bahkan ada pemberitahuan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunjukkan tempat surga. Mati si urung mati wis dituduhno. Masya Allah hadirin, masuk gak pengen ngoten. Syaratnya mung siji, tapi abot. Nggih, beriman yang ungkul, yang tulus, beriman yang total, terus istiqomah. Maka malaikat yang lain mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi. Masyaallah hadirin, nikmat nek sing iso ngeten iki, matine nikmat. Bukan hanya itu hadirin, ceritanya panjang ya. Dulu pernah saya ceritakan malaikat-malaikat ini ada yang dari surga membawakan kafan, hadisnya sahih. Sama al-hanud namanya. Al-hanud itu minyak dari surga yang paling wangi. Jadi roh ini nanti setelah mendapatkan perintah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluar dia. Dengan begitu indahnya, mulus, penak, keluar. Pak dokter ngapunten, ini lagi diuji sama Allah Ta'ala. Sudah 1 minggu saya sudah habis 2 botol apa itu obat yang katanya mengeluarkan dahaknya tidak metu, malah suara saya kudu hilang. Astagfirullah. Katanya Allah Ta'ala, dosamu kakean iki rahmat, tak kai waktu ben sudo dosane. Nah hadirin, ini kalau diteruskan masalah panjang, gak sudah ngaji. Jadi kita juga mengingat kematian yang indah, yang nikmat, dan juga harus hati-hati kepada kematian yang dahsyat, yang menyakitkan. Makanya dulu sudah pernah kita bahas ada bab al-khauf war roja. Ar-roja wal khauf. Roja itu kita ngarep-ngarep ben iso mati kaya ngono iku mau. Berharap amale baik, imannya baik, tapi khauf, khawatir sekali kalau matinya mati yang sebaliknya. Di Al-Quran memang ada seperti yang dulu ditanyakan Abahan itu, ada Allah takhafu wala tahzanu, itu ada gitu. Maksudnya orang-orang yang imannya sudah tinggi, sudah dekat sama Allah Ta'ala itu dia tidak pernah merasa khawatir kalau ndak makan, khawatir kalau ndak punya apa, pokoknya semuanya sudah diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, mari kembali ke sini tadi itu. Yang pertama, mari kita banyak aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak ingat mati. Dan orang yang hanya orientasi hidupnya itu kepada materi, kepada harta, kepada dunia, sementara akhiratnya dia kesampaikan, itu dia akan mengalami penyesalan yang hebat. Karena harta kaya apapun banyaknya, kalau tidak ditasarufkan untuk urusan duniawi, dia akan merugi yang sebesar-besarnya. Karena itu hadirin, seberapapun rizki yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, jangan kita habiskan sendiri saja. Mari kita sisihkan untuk kita bawa menghadap mati, menghadap Allah Ta'ala dengan cara lebih-lebih sebentar lagi akan ada acara kurban. Kurban itu enteng saja nih, tapi abot, sehingga tidak banyak orang yang bisa ngepenno kurban. Kemudian di samping kita gunakan untuk kurban, ya kita sisihkan untuk apa saja, sehingga nanti pada saat kita mati, harta kita sudah ada yang kita bawa mati dengan cara dititipkan tadi itu. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah Allah, bisa menjadi orang yang selalu ingat mati. Kemudian dengan cara juga memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita. Sholatlah yang sampai sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi hadirin, ada perintah wanti-wanti ubudullaha, sembahan Allah, nyembah Allah. Niki bahasane dhewe nyembah nggih. Jadi ya salat to maksudnya nggih. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau dalam menyembah itu, dalam salat itu
melihat Allah Ta'ala. Wong niku lek lihat kan ngeten iki, ngomongnya bisa sambung karena lihat. Lah aja lek salat nggih ngoten seakan-akan harus bisa melihat Allah Ta'ala. Bagaimanapun caranya, termasuk tadi itu memperbaiki bacaan sehingga kita bisa komunikasi betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam tarahu, kalau kau belum bisa merasa melihat Allah itu, yakinlah fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihatmu, termasuk waktunya sholat. Hadirin, beruntung yang luar biasa. Surat Al-Mu'min apa Al-Mu'minun nih kok? Qad aflahal mu'minun. Nggih, apa to nggih? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung kumayangan bejo kumayangan ra ono sing nandingi. Beruntungnya orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang di dalam sholatnya bisa khusyuk. Tapi lek gak khusyuk, apalagi ndak ketemu Allah blas, ada juga ancaman. Napa? Fawailul lil musallin, coba gak wedi sampean. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat malah celaka. Coba kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, sholatnya sahun. Sahun itu gak nyasar blas, gak ketemu Allah blas. Allahu Akbar takbiratul ihram saja itu udah ingat sama Allah. Lah nek takbiratul ihram wis gak ingat sama Allah, dah nio bacaan-bacaan selanjutnya. Maka diupayakan Allahu Akbar ini semata-mata hanya terpaut, tertuju dan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berlatih terus meninggalkan ingatan kepada selain Allah dan kita fokus kepada sambung dengan Allah Ta'ala. Terutama kalau ada kalimat-kalimat Allah, nggih, bismillah, lahnya itu harus apa gitu? Ingatannya nang Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah, lahnya ojo munilah tapi elingnya nanggone tadi itu. Oh, ini berbahaya. Itu termasuk sahun, celaka orang yang kayak gitu. Betul nggih? Sik napa telas niki waktune? Tasik nggih. Saya entuk-entuk ini mukadimah saya sampai banyak. Sik tak sunya. Kembali hadirin, saya sajane juga berat menyampaikan ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Id lagi. Ya. Sholat Id napa? Idul Adha. Rupanya terjadi fenomena yang dan dilema. Lah nek dengane Arafah Selasa wis wukuf. Mosok panjenengan Rebo sik arepe poso. Selasa wis wukuf. Mosok Rebo di arepe poso. Mumet kula ditakoki wong yan. Piye Pak carane posone? Ya memang yang pertama kita berpatokan kepada keyakinannya masing-masing ya. Keyakinannya masing-masing. Tapi keyakinan itu juga akan muncul sesuai dengan data-data atau alasan yang ada. Lah nek kalau ngomong kaya ngoten kuatah hadirin video yang menjelaskan lah nek Selasa wis wukuf mosok Rebo sik arepe poso ngoten niku kuatah. Kula malih melok mikir. Saya tidak menghalang-halangi yang mau hari raya Kemis loh ya. Saya tidak membahas mana yang lebih benar, tapi saya mengajak merenung saja. Terus terang kalau saya puasa hari Senin Tarwiyah dan nanti Selasanya Arafah. Perkara mau sholatnya Rebo atau Kemis sakarepmu wis mana yang panjenengan yakini. Nggih. Ada ulama yang mengatakan sholat tidak puasanya sudah hari
hari Rabu tapi sholatnya hari Kamis, ada yang memboleh, ada, bukan semua, ada. Alasannya Nabi pernah karena berita terlambat kepada Nabi hari itu sudah astagfirullahaladzim, hari raya. Maka hadirin, kalau kita puasa hari Senin sama Selasa insya Allah akeh slamete. Tapi lek wis kate hari Rebu sing poso ini gak iso ngomong aku ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Kembali terserah keyakinan panjenengan masing-masing. Cuma kalau bisa hari Senin sama Selasa itu jangan sampai ndak puasa. Pomo keliru gak sampai keliru haram. Dan tetap dapat antara Tarwiyah dan Arafah. Sementara puasa Arafah itu Masya Allah, saumul Arafata yukafiru sanataini. Puasa sedino di hari Arafah ini lek pakai akal nih, secara akal saja ya waktunya jamaah haji di Arafah gitu, namanya saumul Arafah. Itu menghapus 2 tahun dosa-dosa kita, dosa kecil tapi dan dosa dengan Allah Ta'ala. Sementara dosa dengan sesama manusia dan dosa besar masih belum. Tapi hadirin 2 tahun dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ojo sampai Arab. Malah banyak ulama yang mengajak puasa sejak tanggal 1 kemarin. Nah nek gak iso ya paling enggak 2 hari itu, 2 hari. Karena kenapa saya mengajak hari Senin sama Selasa? Ya ini tadi, kalau Rebu itu dilema, dalam hati ini dilema. Oke, tapi terserah panjenengan masing-masing. Saya tidak nyuruh juga tidak menghalangi, karena ini berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Ada yang perlu didiskusikan? Ndak, langsung. Ayo. Saya kurang menit nih Pak Yasin. Baik, ini satu hadis paling enggak. Hadis yang kelima tentang banyak mengingat mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi pernah bersabda, kata Nabi dalam wanti-wantinya badiru, segeralah, cepet-cepet kamu sekalian, bil a'mali sab'an, nggih, dengan amalan-amalan sebelum kedatangan 7 perkara. Ndang segera lakukan, nggih. Termasuk diantara itu ada badiru bis sholati qabla faut, segera sholat sebelum habis waktunya. Wa badiru bit taubati qabla maut, segera bertaubat sebelum mati. Ojo kedisian mati urung taubat, waduh bahaya, celaka nih. Apa 7 hal ini kata Nabi? Hal tantadiru ila fakron munisan. Apakah kau akan menunggu kefakiran sampai kamu tidak bisa melakukan itu? Karena fakir itu kadal fakru kufro. Fakir itu cenderung untuk mengajak kepada kekafiran, kekufuran. Maka mumpung kita sekarang dibuat seperti ini oleh Allah, masih bisa, masih mampu dan tidak fakir, mari segera kita lakukan kebaikan, kita lakukan taubat, kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, terutama perbaiki sholat kita. Ini yang pertama. Auhinan mudghiyan, atau kedisian kaya raya tapi membuat lalai, membuat lupa, membuat tertipu terhadap kehidupan akhirat. Justru dia akan terbuai oleh kekayaan sehingga melupakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, mumpung kita belum tertumpuk harta yang banyak, mari seperti ini sangat ideal, sangat bagus, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita waktunya
sholat, bisa datang ke masjid. Karena apa? Karena masih sehat, masih punya harta, tidak fakir, dan kita tidak tertimbun oleh banyak harta. Maka mari segera kita lakukan sebanyak-banyaknya. Au maridon, nah, atau selak kedisian sakit mufsidan yang merusakkan. Si kuat, si sehat, si iso ngeten iki semoyo engko ae sesuk ae sok ben ae engko lek rada tuwa delalah durung tuwa wis kena stroke atiri. Begitu stroke mlaku kangelan nggih, lapo-lapo kangelan wis malah sehatnya ndak mungkin kok stroke meneh. Nah makanya sebelum kita sakit mari nggih sihataka qabla sakomik, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita gunakan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, au haraman mufannidan nggih, atau apa iku? Haram itu jompo atau pikun. Nggih, gak iso apa-apa wisan. Makanya hadirin Nabi wanti-wanti bolak-balik. Mumpung masih muda, masih sehat, masih kuat, masih bisa, segera perbanyak yang giat beribadah itu. Jadi kok nanti ketika sudah tua, sudah pikun, sudah haram, sudah uzur gak iso apa-apa, tapi dulunya semangat, giat dia, sekalipun tua sudah tidak bisa karena sudah uzur. Apa katanya Allah Ta'ala? Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dicatat, ditulis oleh Allah seperti pada saat masih muda dulu dia gemar, dia rajin beribadah. Sekalipun tuane wis gak iso, isone wis dadi kembang amben gletak to, tapi tetap sholat. Nah sekalipun sholatnya tinggal seperti itu, oleh Allah dicatat seperti waktu muda dia masih giat dahulu. Oleh karena itu mumpung sekarang masih bisa, mari kita giat. Yang dimau au mautan mujhizan, nah, atau mati yang memutuskan segala kegiatan amal. Mati gak iso apa-apa mati. Nah karena itu hayataka qabla mautik, pesannya Nabi, manfaatkan hidupmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sebelum datang kematianmu. Karena nek wis mati hadirin nggih ida mata bnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Lek wis mati niku wis pedhot amale, gak ono hubungane dengan dunia kecuali tinggal 3 hal saja. Nggih, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita masih muda, banyak mengajarkan ilmu kepada orang lain, sekalipun ilmu-ilmu sederhana, baca Fatihah, baca surat pendek atau apa saja lagi. Itulah kita sudah mati. Ilmu yang kita ajarkan itu kalau diamalkan oleh orang, kita yang mati masih dapat balasan amalnya. Amal jariah, banyak beramal, berinfak, menyumbang nang masjid, nang dindi, mati sekalipun sudah mati masih tetap dapat pahala daripada amal yang kita laksanakan. Yang ketiga, awalagun solihun yad'ulah. Siratu angil hadirin. Karena membuat anak yang soleh ini tidak gampang. Karena kita bisanya hanya ikhtiar, berupaya dan berdoa, tapi ketetapan keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang pandai, orang yang pinter, yang ustadz, bahkan Nabi Nuh itu nabi kurang opo, anak ayah gak jadi garapan karena ada campur baur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus berupaya sekuat tenaga semampu kita menjadikan anak-anak kita baik, anak kita soleh, termasuk pendidikannya termasuk pergaulannya, supaya menjadi anak yang soleh. Sekalipun hadirin kita sudah berupaya mati-matian, ternyata dia belum seperti yang kita harapkan, ya kita sudah gugur kewajiban kita, karena tidak luput dari hidayah Allah Ta'ala. Saya pernah dulu awal-awal di
daerah Simosana hadirin. Saya pernah dijadikan ketua remaja masjid sak kecamatan Sawan. Salah satu remaja masjid di tempat saya itu hadirin ada yang anaknya orang Nasrani, Kristen. Coba Pak Emboe Kristen, dia bisa masuk Islam dan ketika menjadi Muslim, masya Allah hadirin, hati-hatinya taatnya luar biasa. Sopo sing ngongko dia masuk Islam? Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dengan demikian kita tidak boleh pasrah. Wis apa jari Allah taala, ini Allah taala mengendaki apa ya apa, enggak boleh. Kita tetap harus berikhtiar dan berusaha. Tak tutup masih. Au dajjal atau nanti menjelang kiamat turunnya dajjal. Awisa'al dari kiamat nggih. Dan kiamat itu adalah menutup segala macam kegiatan manusia termasuk kita. Mudah-mudahan hadirin ngaji kita yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Satu saja nih, insya Allah dilanjutkan besok. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.